Tuhan karena masih memberikan kita napas hidup, sehingga kita bisa berkumpul di satu tempat ini dengan keadaan selamat dan penuh sukacita. Saya perkenalkan, nama saya Olan Yosebius Tolen, biasa dipanggil Olan. Saya siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Mekamese. Saya akan menuturkan sejarah tentang Bung Tilu dan hubungannya dengan Timor. Jadi, pada zaman purbakala, dalam legenda Bung Tilu mengisahkan cerita bahwa dulunya Pulau Timur belum terpisah-pisah. Semua daratan tanah kering masih menyatu. Namun, karena terjadi gempa yang sangat hebat, sehingga daratan yang dulunya satu menjadi terpisah satu sama lainnya. Alkisah Pulau Timor akhirnya terpisah dengan Bung Tilu atau Nusa Ina. Kemudian, secara geografis, untuk Nusa Ina menjadi posisi yang sangat sentral untuk menghubungkan Klale Lote atau Pulau Rote dan Klale Sabu atau Pulau Sabu. Dalam sejarahnya ada seorang pelaut yang menemukan pulau tersebut. Setelah Bung Tilu terpisah dari Timor, Pulau Bung Tilu memiliki mitos yang sampai hari ini terus diceritakan, bahwa dulunya pulau ini tidak kelihatan oleh mata manusia karena ditutupi awan putih yang sangat tebal. Namun, pada saat tertentu, Pulau Bung Tilu menampakkan wujudnya seperti seorang perempuan yang sementara tertidur. Bung Tilu yang sering muncul lalu hilang mengisyaratkan bahwa Bung Tilu adalah pulau yang sangat mistis karena keberadaannya pun menjadi aneh, yang terkadang muncul lalu hilang. Namun data yang ditemukan hanya karena kegigihan dari para pelaut yang konon dalam ceritanya bernama Paul. Ia berangkat dari Pulau Timor sekitar abad ke-15. Setelah masuknya bangsa Portugis dan bangsa Belanda menjajah Indonesia, sehingga bersamaan waktu itu banyak orang di Timor yang mengungsi ke pulau-pulau terdekat. Dan salah satu pulau yang menjadi tempat pengungsian adalah Pulau Bung Tilu atau Semau. Di Pulau Bung Tilu, dalam sejarahnya masih menyimpan berbagai cerita rakyat yang kalau dilihat secara antropologi dapat diceritakan sebagai bagian dari perjalanan dari masa ke masa. Di Bung Tilu atau Semau banyak sekali pohon kayu saling. Pohon ini secara kultur telah hidup dan berada di Pulau Timor. Pohon ini dalam bahasa Helong disebut kayu saling, artinya pohon cendana. Cendana merupakan harta karun bagi Bung Tilu karena memiliki wangi yang sangat luar biasa. Sebutan Bung Tilu atau Semau juga memang mengandung makna filosofi yang sangat dalam. Nusa Bung Tilu atau Semau juga menyimpan berbagai cerita mitos yang memiliki nilai-nilai sejarah tentang peradabannya. Nilai-nilai sejarah tersebut perlu kita ketahui oleh generasi sekarang dan selanjutnya. Cerita tentang Bung Tilu memang jarang sekali kita dengar, namun jika diceritakan maka akan menjadi menarik dan menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk menggali berbagai budaya lokal. Mantap. Secara harfiah, Bung Tilu dalam bahasa Helong terdiri dari dua suku kata, yaitu bunga dan tilu. Kata bunga artinya bunga atau kembang, sedangkan tilu artinya tiga. Jadi secara harfiah, Bung Tilu adalah bunga tiga. Konon, ketiga bunga tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Dalam bahasa Helong, mea artinya merah, dan muti artinya putih, dan tasi artinya biru laut. Dari ketiga warna tersebut melambangkan sesuatu yang memiliki arti. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian hati, dan biru laut melambangkan persahabatan. Jadi, nama Bung Tilu adalah perlambangan dari rasa keberanian
persahabatan. Mantap. Alkisah, di atas ketiga bunga tersebut hiduplah seorang perempuan bernama Bi Asamuti dengan julukan Uwi Kalelang Tua yang berarti pemilik air dan bumi. Ya. Kata Bi dalam bahasa Helo menunjukkan identitas seseorang. Kata Bi hanya ditunjukkan untuk perempuan, sedangkan laki-laki biasanya menggunakan kata le. Kata le hanya ditunjukkan untuk laki-laki. Kata Bi dan le memang kata yang lazim digunakan dalam ungkapan yang halus ketika bertemu atau saling tegur sapa. Dari kedua makna kata ini menunjukkan bahwa orang Helong yang ada di Bungtilu atau Semau telah menjunjung tinggi nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mantap. Sehingga orang Helong yang ada di Bungtilu atau di Kupang, penghargaan terhadap saudari perempuan ketika dewasa dan hendak menikah, maka akan diberikan uki susu atau hadiah sebidang tanah. Hal ini menunjukkan bahwa orang Helong adalah sebagai bentuk penghormatan kepada saudari perempuannya. Selain bentuk cinta, namun juga sebagai bentuk penghormatan kepada Bi Asamuti yang merupakan titisan langsung dari Upulai atau Opa Raja. Jadi, orang Helong mengasihi perempuan adalah satu keharusan karena Bungtilu adalah pulau perempuan. Bi Asamuti memiliki rambut yang sangat panjang serta berwarna putih dan melingkari seluruh pulau Bungtilu. Rambut Bi Asamuti juga digunakan sebagai tali alat musik dan jalan untuk menghubungkan beberapa pulau yang memiliki hubungan secara mitologi. Dalam legendanya, untuk mengambil sehelai rambut Bi Asamuti harus menggunakan bahasa adat atau syair basan. Jika syair basan diterima, maka rambut Bi Asamuti bisa dijadikan sebagai tali alat musik sasando. Sasando berasal dari kata dasar sasan. Dalam bahasa Helong artinya membuka. Mengandung makna memohon atau meminta izin membuka rambut Bi Asamuti. Kemudian dapat diikat untuk menghasilkan bunyi. Bunyi sasando dapat mengiringi heling yang diperuntukkan untuk mengenang segala peristiwa di masa lalu yang sudah dilewati. Kemudian, dalam kebiasaan yang diceritakan turun-temurun sebagai persembahan kepada Bi Asamuti, maka petikan bunyi suara sasando dan heling juga sebagai bentuk untuk penghargaan kepada Bi Asamuti. Hal ini dapat terjadi karena rambut Bi Asamuti lah yang digunakan sebagai tali alat musik yang dapat menghubungkan pulau dan menghasilkan bunyi. Bi Asamuti adalah putri sulung dari 5 bersaudara, yakni Semau, Timau, Belumau, Sabumau, dan Rotemau. Kelimanya ini memiliki hubungan yang erat sehingga mendapat julukan sebagai Semau, Timau, Belumau, Sabumau, dan Rotemau. Namun, kelimanya tetap berpusat di Bungtilu sebagai anak gadis yang sulung. Juga Semau juga adalah sebagian dari Pulau Timor yang terpisah karena terjadi gempa. Pulau Bungtilu dicirikan sebagai nona atau perempuan yang dimahkotai dengan rambut yang sangat panjang serta berkilau seperti berlian atau mutiara. Jadi, Bapak Ibu Dewan Juri kalau mau mengambil obat nona, pergi saja di Kemudian, dengan sendirinya pasti perempuan tersebut akan datang kepada laki-laki untuk dinikahi. Mantap. Adapun dalam tanda adat acara perkawinan, simbol Bungtilu harus dibawa sebagai bentuk penghargaan kepada Bi Asamuti. Pasti Bapak Ibu berpikir, simbol Bungtilu yang dimaksud berupa apa? Simbol Bungtilu yang saya maksud berupa gelang yang terbuat dari perak dan ada 3 bulatan yang
sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Gelang ini dalam adat istiadat perkawinan digunakan sebagai tanda ikatan yang sah bagi seorang laki-laki dari suku Helo. Jika gelang ini diberikan kepada perempuan tersebut, maka perempuan tersebut tidak boleh berpindah pilihan. Jika perempuan tersebut berpindah pilihan, maka diyakini akan mendapatkan malapetaka. Karena gelang buntilu adalah lambang kebesaran dan ketulusan hati. Sehingga Timor memiliki hubungan dengan buntilu atau semau. Sehingga Upulai atau Opa Raja memberikan kepercayaan kepada Biasa Muti untuk menjadi pemersatu bagi saudara-saudaranya. Untuk mengetahui tentang keberadaan dari anak-anak buah tersebut, harus bertanya kepada Buntilu sebagai jembatan. Karena anak-anak buah tersebut memiliki perbedaan karakter, sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik. Adapun dalam legenda, sebuah batu sebagai penyangga Pulau Timor, yakini Kupang. Batu itu disebut Baun Ina dalam bahasa Helo, yang artinya batu ibu. Dalam bahasa Dawan disebut Fatu Ina. Timor dapat dibagi menjadi dua suku kata, yaitu Tia dan Moran. Tia artinya sampai atau tiba, Moran artinya berdoa. Jadi Timor adalah sampai atau tiba di Timor harus berdoa. Pulau Timor memiliki hubungan dengan Buntilu yang dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama dilihat dari nama suku Helo adalah buaya, Upulai, Opa atau Bayi Raja. Aspek yang kedua dilihat dari adanya beberapa bahasa Helo yang menunjukkan lambang keberanian, pantang menyerah, dan bersahabat. Aspek yang ketiga dilihat dari berbagai keragaman rumah adat atau lopo yang ada di Timor. Aspek yang keempat adalah Buntilu. Buntilu juga memiliki nama lain, yaitu bunga dan tilu. Jika diterjemahkan, maka akan menjadi bunga artinya berbunga dan tilu artinya berbuah. Jadi nama Buntilu adalah berbuah dan berbunga. Kemudian dalam syair-syair adat juga terdengar nama-nama tempat, yaitu Mutistuan dan Molontuan. Sejatinya Timor adalah berdoa dan Buntilu artinya bunga tiga. Sebagai jembatan untuk memahami di balik Timor atau Buntilu sebagai bapak, ibu, dan anak. Sekian dan